Di video kali ini, kita akan having fun dengan membuat kalkulator menggunakan bahasa pemrograman Rust. Di sini saya sudah punya template-nya, masih kosong, hanya return 0, tapi sudah ada test case-nya, di mana by the end of this video, kita ingin bisa melakukan operasi simple, satu plus satu, oke. Tapi ingin juga, kalau ada operasi kali, kita ingin precedence-nya diindahkan ya. Jadi, bukan satu plus 2, 3 dikali 3, 9, tapi kita ingin mengalikan dulu 6 baru ditambah satu. Bagaimana untuk melakukan itu? Tapi kita juga ingin menghandle kurung buka ya. Jadi kita ingin menambahkan ini dulu baru dikalikan sama 3. Itu juga possible. Terakhir untuk pangkat. Jadi pangkat ini spesial. Kalau ada pangkat kita bukan dari kiri ke kanan, bukan 2 pangkat 3, 8 di pangkat 4. Tapi kita ingin ini dipangkatin dulu dari sebelah kanan, kemudian baru di 2 dipangkatin itu. Jadi 3 pangkat 4 itu kan 9 kali 9, 81. Jadi 2 pangkat 81. Beda hasilnya kalau 2 pangkat 3 dulu, 8 di pangkat 4. 8 pangkat 4 itu kan 64 kali 4 ya. 64 kali 64 ya. Hasilnya nggak sebesar ini. Oke, bagaimana untuk bisa melakukan itu? Kita akan melakukan step by step, mulai dari materi pertama. Materi pertama adalah mengenai postfix. Jika kita selama ini di sekolah ya, kalau kita belajar penjumlahan pengalian, 1 plus 2 kali 3. Ini adalah operasi infix. Infix. Infix itu artinya operatornya, ini operator, itu ada di dalam in between operannya. Jadi plus ini ada di antara operan 1 sama 2. Sementara kalau postfix, operatornya itu ada setelah operannya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini artinya adalah 1 ditambah 2. 1, 2 plus 3 kali. Ini artinya 1 ditambah 2, kemudian baru dikalikan 3. Jadi logikanya adalah ketika ketemu operator, kita akan mengeksekusi yang sebelumnya. Jadi ini langsung di-execute, 1 plus 2, hasilnya 3. Kemudian 3 3 kali kan jadinya. Ketemu kali, itu akan melihat, kali itu butuh 2 operan kan. Maka akan lihat yang sebelumnya, kemudian dikalikan. Satu lagi, 1, 2 plus, 1, 2, 3 kali plus. Ini artinya 2 dikali 3 dulu, dapat 6. Kemudian 1 ditambah 6, 7. Jadi ini sama dengan 1 plus 2 kali 3. Oke, apa bedanya infix dengan postfix? Postfix ini sangat mudah, karena kita tidak perlu tahu mana yang didahulukan ya. Jadi kalau yang pakai infix tadi, kita bingung nih, di sini nih apakah harus ditambahkan dulu atau dikalikan dulu. Kita perlu tahu bahwa kali itu lebih kuat daripada tambah. Atau mungkin kalau ada kurung buka kurung tutup, itu harus didahulukan sebelum kali. Tapi kalau pakai postfix, everything is clear. Kita nggak perlu tahu rumus matematika apapun. Begitu ketemu operator, maka langsung aja eksekusi yang sebelumnya. Begitu ketemu operator kali, ya udah kalikan aja yang sebelumnya. Makanya yang atas ini sama yang bawah ini hasilnya beda ya. Satu lagi. 1, 2, 3 plus 4, 5 kali, kemudian bagi. Ini artinya 2 tambah 3 dulu, dapat 5. Terus kemudian hasilnya jadi 1, 5, 4, 5 kali bagi kan. Terus kemudian ketemu kali di sini, 4 kali 5, 20. 1, 5, 20 bagi 5 bagi 20, yaitu 1 per 4. Nah ini error, karena 1 per 4 tapi nggak ada operatornya. Coba kita tambahkan operator di sini, plus. Nah ini berarti 1 tambah 1 per 4, 5 per 4. Kalau dia jadi prefix gimana bentuknya? Ini menjadi, tadi pertama 2 plus 3 dulu kan.
Kemudian setelah itu ada 4 kali 5. Kemudian ada bagi, yang dibagi adalah 2 ini sebelumnya. Kemudian terakhir ditambah sama 1. Jadi seperti ini ya. Coba kita buktikan, 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5. Ini 20. 5 dibagi 20, ditambah 1. 1 per 4, 54. Betul ya? Jadi sangat mudah postfix. Bagaimana algoritma buat menyelesaikan postfix? Algoritmanya cukup simpel. Kita hanya membutuhkan stack. Stack itu data structure yang LIFO ya. Dia nambah dari bawah ke atas. Dia nambah dari bawah ke atas, dan ketika dibaca, itu dari atas ke bawah. Last in, first out. Kita coba yang simple. 1, 2, plus. Caranya, kalau kita perlu membedakan operator sama operand. Operand itu angka ya, biasanya. Ketika ketemu operand, kita masukin aja ke stack-nya. Langsung aja masukin ke stack-nya. Tapi begitu ketemu operator, kita nggak memasukkan ke stack. Tapi taruh di luar dulu. Kita cek operator itu butuh berapa operand. Plus itu butuh 2. Maka dia akan mengeluarkan 2 operand dari stack-nya. Dikeluarin. Kemudian dihitung. Hasilnya 3. Ketika sudah dapat hasilnya itu dimasukin lagi. Angka yang tersisa, ini operasinya udah habis ya. Angka yang tersisa di situ adalah hasilnya. Coba kita bikin yang lebih kompleks. 1, 2, plus 3 kali. 1, ini operand, masukin. 2, operand, masukin. Ketemu plus. Plus butuh 2. Dikeluarin lah 2 itu. Ingat, stack itu LIFO ya, jadi ngeluarinnya dari atas. Ketemu hasilnya 3. Kemudian 3 itu dimasukin lagi. Lanjut, ini operand. Operator, kali itu butuh 2, maka akan dikeluarin 2. Dihitung hasilnya 9. Kemudian 9 itu akan dimasukkan. Satu terakhir, yang sedikit lebih kompleks. 1, 2, 3, plus kali. 1 operand, masukin aja. 2 operand. 3 juga operand, masukin. Plus operator, dia butuh 2. Keluarin 2. Hitung hasilnya 5. Kemudian 5 itu masukin lagi. Lanjut, kali itu operator. Operator kali itu butuh 2. Keluarin 2. Hitung hasilnya. Hasilnya 5. Dan masukkan lagi kembali hasilnya. Oke, kita mulai codingnya. Pertama, kita perlu membuat function baru. Postfix calculate. Dimana ini ada equation juga, tapi ini berupa sudah postfix ya. Hasilnya ya F64. Jadi idenya adalah pertama kita tadi kita abaikan dulu ya yang bentuk infix. Nanti kita akan balik ke sini lagi. Kita akan belajar bagaimana mengconvert infix menjadi postfix. Begitu kita dapat postfix, kita tinggal kasih ke sini dan ya tinggal eksekusi aja sesuai dengan yang kita ilustrasikan tadi. Oke, kita lupakan yang infix, kita kembali ke postfix. Tadi kita pertama membutuhkan stack ya. Kita butuh stack. Stack ini isinya number ya, jadi kita kasih tab aja. Vektor F4. Kemudian kita looping, kita perlu memisahkan ini, stringnya ini. Coba saya bikin test case-nya aja sekalian ya, biar kebayang. Test function postfix calculate. Oke, contohnya ini.
Satu lagi deh. Ya, contoh lain ini ya. Pertama kita perlu tokenize, jadi perlu memisah-misahkan ini. Yang paling gampang dengan spasi. Jadi nanti akan ada array dengan elemen pertama 1, elemen kedua 2, plus, dan seterusnya. Cara tokenize tinggal di split. Split berdasarkan spasi. Ketika sudah jadi token, kita tinggal looping tokennya satu-satu. Kemudian kita perlu ngecek tokennya itu apa. Kalau tokennya berupa operan, ini, operator, sorry, kita akan melakukan sesuatu, tapi kalau itu adalah lainnya itu berarti kan operan ya. Kita tinggal memasukkan ke dalam stack-nya. Tadi kita sudah ya memasukkan ke stack ya. Kalau operan, kita nggak peduli apapun, langsung aja masukin ke stack result-nya. Di sini kita convert dulu ya, dari token yang itu berupa string menjadi F64, kemudian dimasukin ke stack. Ini kita masih pakai unwrap ya, dimana ini jadi unwrap itu ibaratnya kayak mengeluarkan dari boxnya, dari wadahnya. Apa itu wadahnya? Jadi kalau dilihat di sini, paths itu balikannya result. Result itu adalah sebuah data type yang dia balikannya bisa oke dan bisa juga error. Unwrap itu buat mengeluarkan isinya. Ketika oke berarti ada isinya berupa F64. Kita keluarin itu sehingga hasilnya menjadi F64. Jadi paths itu result tipenya, tapi ketika unwrap hasilnya menjadi dalam dari result itu. Tapi ketika isinya error, ketika ini error, unwrap ini akan menjadi panik ya, akan runtime error. Jadi nggak begitu aman, tapi untuk simplicity kita pakai unwrap dulu aja sekarang. Bagaimana ketika ketemu operand? Tadi logikanya adalah kita akan tanya operator ya. Bagaimana kalau ketemu operator? Kita akan tanya operator itu butuh berapa operand, dan kita akan minta dikeluarin dari stack sebanyak yang dibutuhkan. Ini kebetulan semuanya membutuhkan 2, jadi ya kita keluarin aja. Ya ini betul. Kita minta 2, ini masukin ke right, kita minta lagi masukin ke variable left, terus kita match berdasarkan tokennya, apa nih, plus, minus, atau apa. Kalau plus kita tambahkan nih left sama right, begitu pula yang lainnya. Hasilnya disimpan di result, dan resultnya itu kita masukin lagi ke dalam stack ya. Seperti yang ilustrasi tadi, kita hitung hasilnya, kemudian dimasukin lagi ke dalam stack. Udah, sisanya adalah kita tinggal ngambil apa yang ada di dalam stack. Jadi setelah tokennya semua dimasukin, sorry bukan di sini, kita tinggal keluarin apa yang tersisa di dalam stack, itulah hasilnya. Coba kita jalankan cargo test. Ini gagal, tapi gagalnya buat yang calculate. Ini memang kita belum implementasikan, jadi ini di komen dulu aja. Oke, hasilnya oke ya, sudah bisa mengkalkulasi yang postfix. Cukup simpel ya code-nya. Tadi di ilustrasi juga sangat simpel. Kita akan belajar tentang infix to postfix. Kalau tadi sudah punya postfix calculator, gampang banget. Jadi begitu kita udah bisa mengubah infix-nya di postfix, kita udah bisa solve kalkulasinya. Tinggal bagaimana mengubah infix menjadi postfix. Perhatikan di sini ini inputnya, parameternya, expected outputnya kayak gini. Fungsinya masih kosong, masih template. Tapi coba kita lihat expected test case-nya ya. Ini sama dengan bawahnya, cuma operatornya dipindah ya. Awalnya plus jadi kali, kali jadi plus. Outputnya ternyata tidak sekedar mengganti operatornya, menukar, tapi jadi berubah urutannya. Kenapa? Karena di sini kan kita ingin mengalihkan dulu. Jadi 2, 3 kali gitu. Kemudian hasilnya baru di plus sama 1. Sementara di sini kali dulu, jadi langsung aja kalikan 1 sama 2,
baru hasilnya di plus sama 3. Kalau ini outputnya adalah begini, ini ini sama kayak di atas ya. Tapi kalau ini plus dan ini kali, ini beda lagi. Ini jadi 1 kali 2 plus 3. Kita tentunya tidak ingin seperti itu kan. Jadi penting buat tahu mana yang harus didahulukan dihitung dan mana yang bisa nanti. Ini contoh kalau pakai pembagian, kali sama bagi itu sama kuatnya. Jadi dikalikan dulu, yang kiri dulu, kemudian baru dibagi, kemudian terakhir ditambah gitu ya. Jadi penambahan itu terakhir. Pertanyaannya, bagaimana bisa membedakan antara ini sama ini? Kita coba coret-coret dulu. Ini menggunakan algoritma Something Yap ya namanya, dari Dijkstra. Logikanya sebenarnya cukup simpel. Kita perlu menyediakan 2 stack. Yang satu buat menyimpan result, hasil akhirnya. Satu lagi buat operator. Jadi operator plus minus kali itu masuknya ke operator. Katakan kita punya 1 plus 2 dikali 3. Ini coba saya copy. Oke. Caranya adalah setiap kali nemu operator, setiap kali nemu operand, bukan operator, kita selalu masukkan ke result. Jadi satu ini kan operand. Masukkan aja langsung ke result. Tapi kalau ketemu operator, masukkan ke operator. Ini operand, masuk ke sini, kali, masukkan ke operator. Nah, ada rule tambahan. Ketika mau memasukkan ke operator, kita harus ngecek yang ingin dimasukkan, yang ini, dengan yang paling atas. Jadi, rule-nya adalah yang ada di operator stack itu, urutannya harus dari yang lemah ke kuat. Yang kuat harus di atasnya. Jadi, kali itu kan lebih kuat daripada plus. Jadi, boleh di atasnya. Tapi kalau tidak begitu, nanti akan kita bahas bagaimana resolve-nya. 3 operand masuk ke sini. Selesai, udah habis. Ketika sudah habis, kita tinggal mengeluarkan yang ada di operator, dipindah ke result. Jadi ini, keluarin. Ini stack ya, jadi stack itu kan LIFO. Last in, first out. Siapa yang pertama kali, siapa yang terakhir kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Last, first. Last in, first out. Jadi keluarnya bukan dari plus dulu, tapi dari kali dulu, keluarin. Masukin ke sini, baru kemudian plus, masukin ke sini. Hasil akhirnya adalah yang result ini dibaca dari bawah ke atas. Jadi 1, 2, 3 kali plus. Betul ya? 2 kali 3 dulu, kemudian ditambahkan sama 1. Kita coba contoh lain. 1 kali 2 plus 3. Jadi ini dibalik ya. Yang atas kan ditambah 2 kali 3. Yang bawah dikali 2 ditambah 3. Caranya sama. Yang kiri result. Yang kanan itu operator. Nah, 1 operand, jadi masuk ke result langsung, kali operator, 2 operand, plus. Nah, plus sama kali itu lebih kuat kali. Yang lemah nggak bisa di atas yang kuat. Berarti kalau seperti itu, plusnya ditunggu dulu, belum masuk. Tapi yang di sini dikeluarin dulu. Keluarin dulu, masukin ke sini. Baru kemudian ini masukin ke sini. 3 operand masuk ke sini. Udah selesai, yang tersisa di sini pindah ke sini. 1, 2 kali. Jadi outputnya 1, 2 kali 3 plus. Betul ya, dikalikan dulu, baru kemudian ditambahkan sama 3. Satu contoh lagi, langsung aja mungkin, misalnya di sini udah ada kali, kemudian mungkin dari plus, kali, terus habis itu mau masuk pangkat. Ini boleh, karena kan yang kuat ada di atasnya. Pangkat lebih kuat dari kali, kali lebih kuat dari plus. Bagaimana misalnya setelah ini masuk minus gitu ya.
minus pengen masuk. Nah, sebelum minus itu bisa masuk, kita perlu mengeluarkan dulu ya. Nah, ini pangkat kan lebih kuat dari minus. Berarti dikeluarin, masuk ke katakan di sini udah ada stack yang buat ini ya, stack buat resultnya. Berarti itu akan dipindah ke sana. Ini apakah bisa langsung masuk? Enggak. Ini perlu ngecek juga. Oh, ada kali di sini. Kali lebih kuat dari minus. Jadi kalinya juga perlu dikeluarin dulu. Masukin sini. Kemudian minus pengen masuk. Ada plus. Plus itu sama kuatnya. Kalau sama kuat juga nggak bisa. Jadi memang harus lebih kuat yang di atas ini. Maka plus juga dikeluarin dulu. Nah, baru kemudian minusnya dimasukin. Jadi ini while loop ya. Keluarin semua sampai ini benar-benar yang paling kuat dibandingin bawahnya. Kemudian baru bisa masuk. Oke, kita coba kita coba implementasi di coding. Infix to postfix. Pertama, kita perlu seperti di atas ya, kita perlu memisahkan equation-nya. Jadi token. Jadi token sama dengan equation dot split berdasarkan wedge base. Ini return empty dulu. Oke, terus kita baca tokennya satu-satu. Dan kita perlu membedakan itu operand atau operator. Di Rust bisa pakai match ya. Nah, ini contoh operandnya. Jadi ini kalau plus minus ini kan operand semua. Kalau ini operator. Kalau ini operand ya. Dan kita tadi butuh 2 stack ya. Satu buat yang result, satu lagi buat yang operators. Kasih S aja karena vektor. Yang gampang dulu. Kalau operand tadi rule-nya langsung aja masukin ke result ya. Result.push value-nya token. Oh ya, dan di result itu kita pingin ya betul, string, kita masukin tokennya. Ini pakai ini aja. Tipenya pakai yang ini aja. str. Oke, sudah masuk tokennya. Kalau operator gimana? Kita perlu ngecek lebih kuat yang mana ya. Jadi kita perlu ada hashmap. Kita bilang itu sebagai precedence. Kita bikin hashmap aja deh. Precedence itu adalah hashmap di mana tipenya hashmap. Key-nya adalah string buat tokennya. Value-nya adalah integer. I8 aja. Ini ya. Jadi ini item clone bla 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 ini buat membuat hashmap sih intinya. Dengan key ini value-nya adalah 1. Berarti kan di sini urutannya yang kecil lebih lemah ya. Jadi kali itu 2 lebih kuat daripada yang plus 1. Pangkat yang paling kuat ya, 3. Nah, begitu ketemu operator, kita perlu ngecek kekuatannya. Jadi yang mau dimasukin, kita sebut to be inserted precedence, kita dapetin. Terus kita juga perlu dapetin yang ada di dalam operator stack ya. Jadi selama while operatornya nggak kosong, nah di sini kita perlu ngecek dulu yang ada di paling atas itu presidensinya seperti apa. Jadi kayak top precedence itu adalah kita dapetin last dulu yang paling atas ya. Terus kita dapetin precedence untuk yang di last itu.
Kemudian kita bandingin kalau top precedence-nya itu lebih kuat daripada to be inserted, maka kita perlu ngeluarin dulu kan. Kita perlu operators.top, kita keluarin, terus hasilnya itu kita masukin ke result ya. Tapi kalau enggak, maka break. Dan di sini kita masukin operators.push token. Ini seperti ilustrasi tadi sebelumnya. Kita cek selama itu nggak kosong. Kita bandingkan yang to be inserted yang akan dimasukin dengan yang paling atas di stack itu. Lebih kuat mana? Kalau to be inserted-nya itu nggak kurang dari si yang paling atas, kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa naruh yang kurang di atasnya yang lebih kuat. Maka kita perlu ngeluarin yang operatornya yang paling atas di pop, dikeluarin. Hasilnya dimasukin ke result. Kemudian lanjut looping lagi. Kita cek yang atas berikutnya ya. Jadi kan udah dikeluarin nih. Di bawahnya kan ada something else. Nah, itu dibandingkan, cek lagi. Begitu terus sampai si yang to be inserted itu lebih kuat. Oke, mari kita coba operator.push. Yap, terus terakhir di sini, kalau masih ada sisa, while kalau atau bisa pakai while not empty aja, while operators.empty, ketika ini masih belum kosong, maka kita keluarin itu dan dimasukkan ke result. Hasilnya adalah result dipisahkan dengan spasi. Ini akan baca dari bawah ke atas, dipisahkan dengan spasi. Ini bukan di sini, ini ada di luarnya for loop yang ini ya. Oke, kita coba. Ini returnnya ada 2 yang bawa dihapus. Cargo test bisa ya. Ini sudah bisa mengubah dari infix menjadi postfix, tapi belum semuanya. Dan yang kita bikin tadi itu masih ada masalah, yaitu ketika ada operasi pangkat. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 4 itu harusnya seperti ini. 3 dipangkatin 4 dulu, baru kemudian hasilnya dijadikan pangkatnya si 2. Bukan 2 pangkat 3 dulu. Jadi kalau kita jalankan ini kelihatan salahnya di mana. Output dari kita itu kita belum mengenalkan pangkat ya. Coba kita taruh pangkat di sini. Taruh pangkat. Terus kita jalankan lagi. Ini masih salah. Nah, kita dapatnya seperti ini. Kita 2 pangkat 3 dulu, baru kemudian dipangkatin 4. Hasilnya beda. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 pangkat 4 itu kan 64 kali 64 ya. Ya nggak terlalu besar lah. Tapi kalau 2 pangkat ini, 3 pangkat 4 itu kan 81. Ini adalah 2 pangkat 81. 2 pangkat 81 itu besar sekali. Jadi bagaimana solusinya? Coba kita masuk ke sketch. Ini namanya adalah asosiatif. Pangkat itu right asosiatif, sementara kali itu left asosiatif. Kembali ke 2 kali 3 kali 4. Ini cara mengerjaannya, karena kali itu left asosiatif, maka sebenarnya sama aja kayak gini. Begitu pula tambah ya, 2 tambah 3 tambah 4, itu yang kiri duluan. Walaupun sama aja ya, kalau tambah ini kan 3 tambah 4 duluan juga sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau pangkat itu right asosiatif. Jadi, kalau seperti ini, itu yang kanan dulu yang di-execute. Kemudian baru, jadi eksekusinya dari kanan ke kiri. Kalau kita panjangin, 3 pangkat 4 pangkat 5, yaitu berarti ini dulu, dapat hasilnya, kemudian jadikan ke sini, kemudian ke sini. Kembali ke Sunting Gap algorithm. Jadi
2 pangkat 3 pangkat 4. Masih sama kayak tadi, ada 2 stack, result sama operator. Karena masih sama, 2 ke sini. Ini masih kosong, jadi pangkat aja. Operand ke result. Nah, begitu ada pangkat, ini tadi kan rule-nya adalah yang atas tuh harus lebih kuat ya. Tapi rule itu tidak berlaku untuk yang right asosiatif. Jadi kalau right asosiatif, kita perlu ngecek kalau mereka sama kuat ya. Kalau sama kuat, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau memang lebih lemah, itu nggak bisa. Jadi pengecualian hanya ketika sama kuatnya. Kalau sama kuat, nggak apa-apa. Masuk aja. 4 masuk sini. Ini masih ada sisa. Kita kesiniin. Kita kesiniin. Hasilnya 2, 3, 4. Pangkat-pangkat. Betul ya? Ini berbeda dengan misalnya 2 kali 3 kali 4. 2 masuk sini. Kali masuk sini. 3 masuk sini. Nah, ini kali mau masuk nih. Tapi kali ini left asosiatif. Kalau left asosiatif harus memang lebih kecil daripada yang ini. Harus benar-benar lebih kecil. Ini ya, apa namanya, precedence-nya. Sorry, maksudnya yang di atas itu harus lebih kuat daripada yang di bawahnya. Jadi ini nggak bisa masuk sini karena kali sama kali itu sama kuatnya. Jadi ini akan tetap nungguin, ini keluarin dulu ke sini. 4 masukin sini. Sorry. 4 masukin di sebelah kiri ya. 4 masukin di sebelah kiri. 4 masuk sebelah kiri. Kemudian baru kali masuk sini. Udah habis, kalinya baru ke sini ya. 2, 3 kali, 4 kali. Beda dengan di atas tadi. Kalau di atas, pangkat, tadi sempat ada state di mana pangkat ya. Ini sama kuat, tapi karena right asosiatif, kalau sama kuat bisa numpuk. Dimana misalnya ini sudah ada kali, kemudian ada pangkat gitu ya. Ini nggak apa-apa, karena pangkat ini kan lebih kuat daripada kali, jadi bisa di atasnya. Gimana kalau masuk pangkat lagi 1? Ini juga nggak apa-apa, karena pangkat ini right asosiatif, dan sama kuatnya dengan yang di bawahnya. Kalau sama kuatnya, berarti masih bisa numpuk, karena itu right asosiatif. Tapi kalau left asosiatif, kali, atasnya kali, ini nggak bisa, karena sama kuatnya kan. Kalau left, harus yang di atasnya lebih kuat daripada yang di bawahnya. Kita coba implementasikan di coding. Pertama, kita udah kasih precedence-nya. Kita perlu ngasih tahu itu left asosiatif atau right asosiatif. Jadi, kita perlu bikin ini. Smap lagi aja. Ini kita bikin ini hasmap dari string ke boolean. Ini ada typo dikit ya, bukan precedence, tapi precedence pakai C. Is left asosiatif, yang bukan left tuh hanya pangkat ya. Nah, di sini kita perlu membedakan. Jadi ini kalau lebih dari itu nggak peduli left asosiatif atau right asosiatif, pasti sorry, kalau ini kurang, kalau yang mau dimasukin tuh kurang, lebih lemah, nggak peduli left asosiatif atau right asosiatif, itu pasti dikeluarin dulu yang di operatornya. Tapi kalau sama dengan to be inserted, maka kita perlu membandingkan itu left asosiatif atau bukan. Jika ini else ini nggak perlu, jadi kita bandingkan. Kalau sama, ini bukan di sini, ini else if.
Nggak ada. Oke. Kalau ini sama kuatnya ya. Berarti kita bandingin itu left asosiatif atau bukan. Ini ada error karena harusnya gini. Ya, kita lihat token yang ingin dimasukkan itu. eh, apakah left asosiatif? Jika iya, maka nggak bisa ya kalau sama dengan kalau left asosiatif maka harus harus dikeluarin dulu sama sama rule-nya dengan kalau lebih dari. Tapi kalau right asosiatif, kalau sama dengan nggak apa-apa. Kita nggak perlu ngeluarin apa-apa, makanya break aja di sini. Ini kan while loop ini buat mengeluarkan dari stack yang kanan ke kiri kan. Jadi balik aja, keluar dari while loop-nya, dan kita lanjut ke push. Sudah, itu aja terusnya. Kita jalankan lagi. Ya, oke ya, sukses. Kita coba satu lagi, yang pangkatnya ada banyak ya. Pangkatnya ada banyak, pangkat 5. Ini harusnya seperti ini, 4 pangkat 5 dulu. Tuh, kita coba satu lagi yang mengcombine pangkat sama kali. Ini harusnya pangkat dulu baru dikalikan. Coba satu lagi yang kita pangkat dulu baru dikali. Ini berarti di sini ada pangkat, kemudian baru dikalikan. Oke, semuanya oke ya. Jadi kita udah bisa handle yang right asosiatif. Dalam contoh kita memang cuma ada pangkat yang right asosiatif ya. Terakhir kita ingin nge-handle kurung buka sama kurung tutup. Ini sama dengan di atas, cuma di bawah sini kita tambah kurung buka kurung tutup. Akibatnya hasilnya beda. Kalau ini kan dikali dulu, kalau yang bawah kita tambahkan dulu, kemudian baru dikali. Begitu pula ini sama dengan yang di sini, cuma ini ada kurungnya di sini sehingga yang dilakukan penjumlahan dulu baru dikalikan. Perhatikan hasilnya beda. Oke, ini masih salah kalau kita jalankan. Ya, error ya. Ini juga kita belum menghandle kurung buka sama kurung tutup. Oke, kita masuk ke coret-coret dulu. Bagaimana cara algoritma handling bracket ya. Satu plus 2 dikalikan 3. Ada bracketnya. Caranya masih sama. Kita tokenize dulu. Kita tokenize. Kemudian ini kurung. Kemudian di sini ada 2 stack. Result sama operator. Kurung buka itu dianggap sebagai operator. Jadi begitu kurung buka ketemu, kita masukin ke operatornya. Ini masih sama, masuk result, plus masih sama ke sini. Nah, di sini kita membandingkan plus sama kurung buka. Jadi, kurung buka itu adalah kasta paling rendah. Jadi dia selalu bisa ditumpuk apapun. Anggap aja presidensinya 0. Lanjut dulu, nanti saya jelaskan. 2 masuk sini, kurung tutup. Nah, begitu ketemu kurung tutup, kita nggak memasukkan ke stacknya, tapi kita baca stacknya sampai ketemu kurung buka dan dikeluarin. Jadi ini baca dan dikeluarin. Keluarin sampai ketemu kurung bukanya dikeluarin tapi nggak dimasukkan ke sini, kita buang. Kali masuk sini, 3 masuk sini, kemudian udah selesai, kita keluarin, masukin sini semua. Hasilnya adalah 1, 2, plus 3 kali. Betul ya? Plus dulu. Nah, jadi intuisinya adalah kurung buka itu seolah-olah memulai lembaran stack baru. Jadi katakan nih boleh ada plus, habis itu ada kali, ada pangkat, kemudian ketemu kurung buka, di atasnya ini boleh ada plus. Kalau nggak ada kurung buka kan nggak boleh ya. Kalau nggak ada kurung buka, ada plus pengen masuk, plus kan lebih lemah daripada ini semua. Berarti harus dikeluarin semuanya dulu, baru plusnya bisa masuk. Tapi karena ada kurung buka,
ibaratnya kayak dia membuat stack baru lah, stack dalam stack. Oke, kita mulai flash. Yang ada di sini ini udah statement baru. Abaikan dulu yang bawah ini. Abaikan dulu. Di sini apapun yang terjadi itu kayak seolah sub statement baru. Jadi boleh ada plus, boleh ada yang lebih lemah dari itu ya. Boleh ada plus. Kemudian nanti begitu ketemu kurung tutup, kita seolah-olah mengexecute ini dulu. Jadi kayak semacam rekursif ya. Jadi sub problem di sini kita ubah jadi postfix. Jadi kita masukin semua ke sini kan, pindahin semua ke sini. Kemudian ini kita buang semuanya. Kita lanjut lagi ke yang stack yang sebelumnya, sebelum kurung buka. Begitu pula di matematika ya. Begitu ada, katakan di sini ada 1 kali 2 gitu. Terus ada plus kurung buka. 1 dikali 1 ditambah 2 1 dikali 2 plus 3. Ini kan ibaratnya kayak statement baru kan. Kita abaikan yang ini, abaikan dulu. 2 plus 3 berapa? Coba diubah menjadi postfix. Kemudian baru kita gabungkan dengan yang 1 kali itu. Begitu, mari kita coba di coding. Tadi ketika ketemu kurung buka, rule-nya simple ya. Kita taruh aja, masukin ke operatornya. Langsung masukin. Nggak peduli di dalamnya ada kali, ada tambah, dan seterusnya. Tapi begitu ketemu kurung tutup, kalau ketemu kurung tutup, kita perlu membaca semua dari operator itu, dibaca operator stack-nya. Terus kita kosongin ya, kosongin sampai ketemu kurung buka. Jadi ini ngecek topnya, kalau itu kurung buka, maka stop. Dan kemudian ini kan berarti operator .pop itu menghilangkan yang paling atas. Yang paling atas kan kurung buka ya. Ini akan membuang kurung bukanya. Sementara di sini itu akan membaca operatornya. Kita keluarin, kita masukin ke result ya. Jadi dikosongin sampai ketemu kurung buka. Ya bukan dikosongin ya, dipindahkan ke result sampai ketemu kurung buka. Terakhir kita perlu ngeset asosiatifnya si bukan yang ini. Kita perlu ngeset ininya, precedence-nya menjadi 0 ya, karena paling lemah bisa ditaruh apapun di atasnya. Kurung buka itu 0. Sudah, sisanya nggak ada perubahan. Oke, bisa ya. Kita coba bikin yang agak lebih kompleks, yang mana ada kurung di dalam kurung ya. Ini 2 dikali 3 ditambah 4. Maka outputnya kita tambahkan 3 sama 4 dulu, kemudian dikali 2, kemudian dikali 1. Oke, bisa. Basically udah selesai, tinggal terakhir kita implement yang calculate di awal. Nah ini ya ada kurung buka, udah ada pangkat juga. Tinggal kita implement di sini, mana ya, function calculate. Di sini masih 0 kan? Logiknya simple, kita ubah dulu jadi postfix ya. Infix to postfix. Tadi kita sudah bikin, sudah kita tes juga. Terus kemudian tinggal dikalkulate postfixnya pakai kalkulatornya yang pertama kali kita implement tadi. Ada yang gagal. Gagalnya karena ada error karena unwrap ya. Coba kita lihat errornya ada di mana. Di sini. Coba kita debug dikit-dikit. Di Rust ada namanya di BG gitu ya. Itu buat ngedebug. Nanti outputnya akan muncul. Ini perlu di clone.
Nah, ini hasil cloud-nya adalah 234 dipangkatin 3 pangkat 4 234 pangkat. Coba kita tambah testing di kalkulatornya. 234 pangkat. Bukan yang sini, yang di sini. Calculate 3 pangkat 4. Bukan di sini. Betul yang jelas. Yang postfix calculate ini. Postfix calculate 234 pangkat itu adalah ini. Jalankan lagi. Ya, postfix calculate-nya gagal ternyata. Oke, coba kita lihat masalahnya di mana. Oh, kita belum handle pangkat di sini. Ya, tinggal handle pangkat. Desain sama. Execute. Invalid operator. Di sini kita belum handle pangkat. Ya, dipangkatin. Sisanya oke ya. Oke, sudah jadi kalkulator kita. Tadi kita belajar pertama postfix kalkulator dulu ya. Di mana postfix itu sangat simpel. Pakai stack aja, satu stack cukup. Yang lebih kompleks memang infix to postfix. Tapi begitu ini ada, calculate ini menjadi sangat simpel. Tinggal dibagi di postfix, terus tinggal kasih ke postfix kalkulator. Masalah yang tersisa di kalkulator kita sekarang adalah ini tidak robust. Jadi saya tambahkan tadi test case di bawah. Ini operasi yang salah ya, nggak ada operatornya, ini nggak ada operannya, ini ada bukan valid operand, ini kosong gitu. Kalau kita jalankan, ini akan panik. Ada banyak panik nih, paniknya di sini. Ya ada beberapa panik lah. Kenapa panik? Karena kita nggak punya error handling. Clue-nya adalah operasi-operasi unwrap. Di sini ada unwrap yang di atas ya. Ada unwrap di sini, di mana ini akan error ketika stack-nya itu kosong. Jadi pop ini kan hasilnya option. Option itu bisa ada isinya, bisa nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, unwrap ini akan error. Ini juga. Jadi di RAS itu cukup gampang ya melihat potensi runtime error itu ada di mana. Clue pertama adalah unwrap. Solusinya gimana? Jadi kita tinggal nyari yang unwrap, dan itu potensi runtime error pasti di situ. Contoh lain di sini nih, stack-nya udah kosong juga di unwrap gitu. Atau di sini, ini bukan F64. Misalnya tadi kayak ada operand tadi ya. Ini kan ketika di pass akan gagal, bukan F64. Maka di sini akan gagal. Nah, kita akan nge-handle ini, tapi sebelumnya return type-nya nggak bisa F64. Karena kan ada kemungkinan error. Maka kita ganti menjadi result. Result itu apa? Result itu adalah enum data type yang balikannya bisa oke atau error. Jadi ada dua kemungkinan. Oke. Kalau oke di dalamnya ini adalah hasilnya dengan tipe T. Kalau error adalah error message-nya dengan tipe E. Di mana tadi errornya kita set sebagai string. Namun itu bukan solusi yang bagus di RAS ya. Cuma kita sekarang handle dulu kalau pakai string bagaimana. Oke, pertama unwrap ini. Ini potensi masalah. Jadi kita nggak unwrap langsung, nggak memaksa mengeluarkan isinya, tapi ada metode namanya OKOR. Ini kita bilang bahwa di situ kejadiannya adalah not enough operand ya. Operand. Jadi kan ini plus kan, terus habis itu ngepop kan, kita pengen dapat operandnya untuk plus, tapi nggak cukup nih, makanya not enough operand kalau itu gagal. Ini juga sama,
not enough operand. Nah, berarti kan sekarang di sini write itu hasilnya jadi result ya. Jadi OKR itu buat mengconvert dari option, di mana option itu isinya bisa ada atau tidak ada. Jadi bisa antara none atau some. OKR itu buat mengubah dari option menjadi result. Result itu lebih kaya daripada option. Kalau option tadi cuma bilang ada atau tidak ada. Kalau result ada kemungkinannya ada dua, oke atau error ya. Oke atau error. Jadi ini akan mengubah option tadi. Jika ada isinya, maka akan jadi jika ada isinya, jadi jika sum ini akan dikonvert menjadi oke result. Tapi jika nggak ada isinya, maka akan dikonvert menjadi error, di mana isi dari error itu adalah ini. Nah, sekarang kita sudah punya result. Ada dua kemungkinan, F64 sama error ya, errornya berupa string. Karena ini bukan F64 lagi, tapi udah result, maka di sini akan gagal nih. Write ini udah bukan F64, nggak bisa ditambahkan dengan left. Nah, ada opsi di mana kita di sini dibuka dulu left sama right-nya, kemudian isinya ditambahkan. Tapi ada opsi yang lebih simple, yaitu kalau ini error, langsung aja return errornya. Jadi if ini buat ngecek bukan none. Ini artinya adalah jika right ini adalah error, jadi bukan sum. Jika ini, maka kita balikin langsung errornya. Di sini berarti sudah bukan error lagi. Maka right itu bisa diganti dengan kita buka aja, jadi right dot annulate. Nah, ini di atas juga ada yang menarik ya. Jadi bisa di define dua kali dengan tipe yang berbeda. Ini let, ini juga, tapi ada letnya ya. Jadi kayak kita ngedefine ulang variable dengan nama yang sama, tapi tipenya udah berbeda. Sehingga lebih gampang di sini cukup pakai right ya. Yang left juga bisa kita lakukan hal yang sama. Cuma by the way ini bukan best solution ya. Nanti kita akan bahas lebih bagusnya seperti apa. Ini kita bikin di sini. Kalau ini error maka return error. Terus ini udah nggak error kan, berarti bisa kita annulate karena pasti ada isinya. Ini left ya. Left annulate. Nah, bawah udah bisa karena udah F64 ya. Tapi ini solusi yang bukan keras. Ini kayak golang ya. Kita cek ada error apa enggak. Kalau ada error, return. Kalau enggak, maka kita melakukan sesuatu ya. Di atas ada yang sangat-sangat jauh lebih simpel, yaitu pakai operasi tanda tanya di sini. Ini bisa dihapus. Nah, tanda tanya itu artinya apa? Artinya dia akan ngebuka si resultnya ini. Berarti kan tadi sebelum ada tanda tanya, sebelum ini, right itu hasilnya result ya. Kalau udah dikasih tanda tanya, itu akan terbuka. Jadi akan membuka isi resultnya. Gimana kalau error? Nah, kalau error, dia akan langsung return error. Jadi sama aja dengan ini. Langsung return error dengan message yang sama dengan di sini. Ini sebenarnya ini bukan return error ini ya. Kita bisa langsung aja return left. Ya, hasilnya beda dikit. Ini harusnya str ya. Ini sebenarnya solusinya bisa gini. Ini jadikan string. Nah, jadi yang bawah ini itu sama persis dengan yang atas. Cuma ini jauh lebih simple karena nggak perlu if handling ya. Yang bawah coba kita bikin seperti itu juga. Ini bisa dihapus. Ini nggak perlu to string. Oke. Ini sudah oke. Ini ada panik, tapi panik di sini nggak akan terexecute ya sebenarnya, karena ini kan udah dibuat cuma bisa operasi ini, sementara di bawah kan pasti cuma ada operasi ini juga ya, nggak mungkin yang lain di sini. Ini bisa kita kasih
unreachable aja, karena nggak mungkin masuk ke situ. Terus kemungkinan error lain di sini, ini bisa gagal, juga bisa sama ya tadi, oke, or not enough operand. Bukan, kalau di sini not enough operator ya. Not enough operators. Ada satu kemungkinan lagi, di mana stacknya itu lebih sisanya masih lebih dari satu. Dalam kasus itu berarti too many operands ya. Return too many operands. Oke. Ini kayaknya nggak perlu pakai string. Oh, perlu. Oke. Terus di bawah tadi, ini error semua. Mungkin satu-satu ya. Yang ini, calculate ini kenapa error? Karena postfix calculate ini balikannya result ya. Sementara di sini minta F64. Berarti ini untuk sekarang kita unwrap aja dulu. Nah, test case-nya juga gagal semua yang bagian post calculate karena ini balikannya sudah bukan cuma angka, tapi result. Jadi ini kita perlu ngecek kalau itu hasilnya adalah oke. Ya, oke juga. Nah, 15 ini bukan oke. Ini adalah error. Apa tadi? Too many operands. Too many operands. Ya, betul. Ini errornya adalah not enough operator ya. Not enough operands. Kan harusnya ada operand lainnya. Di sini errornya adalah tokennya salah. Oops, bukan invalid digit. Invalid token. Yang ini adalah not enough operator. Oke, coba kita jalankan. Masih ada satu gagal di postfix calculate. Postfix calculate yang di sini. Ini belum kita handle. Ini juga perlu kita handle ya. Berarti oke, or invalid token harusnya ini. Token. Oh, ini udah result ya. Pause ini balikannya result. Jadi ini sebenarnya bukan oke or, tapi kita map errornya menjadi invalid tokens. Ada error. Oh, ini harusnya gini. Jadi map error itu, jadi si pause ini kan dia balikannya result. Cuma error type-nya itu beda. Ini kan error type-nya mungkin balikan dari pause itu ada dokumentasi nggak ya? Ya error message lah bawaan dari sistem. Nah, kita nggak pengen membawa itu keluar, kita mau bikin error message sendiri, maka kita map. Jadi ini akan mengganti error message dari pause itu menjadi invalid token. Oke. Udah oke ya? Nah, tapi ini juga bukan best practice. Jadi di sini kita bermain string, kita passing string ya. Errornya kita sampaikan sebagai string. Kalau kita ada typo gini, pasti akan gagal dan nggak kedetek sama compiler. Ada cara yang lebih bagus di Rust, yaitu menggunakan enum. Jadi kita bisa bilang enum kalkulator error gitu ya. Kalkulator error itu ada kemungkinan not enough operands. Kemungkinan lain adalah invalid token. Kemungkinan lain adalah not enough, too many operands. Tiga ini aja dulu. Terus yang tadi sebelumnya membalikan string, kita ganti membalikan enum. Jadi enum itu intinya sih kita akan bisa, ini kayak union type ya. Jadi kita bisa membalikan salah satu dari sini. Calculate error itu bisa salah satu dari ini.
juga sama, not enough. Cara makainya itu dengan ngasih tahu nama enumnya, kemudian pakai ini, titik dua kali. Ini juga sama, kalkulator error, not enough operands. Ini bukan invalid token, bukan string lagi, tapi jadikan invalid token ini. Berarti kan di sini Rust compiler udah tahu ya bahwa ini salah nih tipenya, bukan string, tapi harus diganti. Ini apa nih? Too many operands. Ini not enough operator. Nah, yang di bawah tinggal diganti. Ini kenapa error? Oh ya, ini mungkin nggak saya bahas, tapi di sini kita perlu derive beberapa hal. Perlu derive ini, tapi nggak saya bahas di sini ya. Terus yang ini bukan string lagi, berarti ini harusnya dengan super kalkulator error. Ini too many operands. Jadi udah strongly type ya, nggak bermain string lagi. Ini not enough operands. Ini invalid token. Yang terakhir ini not enough operator. Sama dengan ini. Oke, jalankan lagi. Udah oke semua ya. Satu hal adalah kita pingin ketika invalid token, kita pengen ngasih tahu tuh tokennya apa yang invalid. Lebih mudah buat ngedebug ya. Tadi invalid token di sini happen ketika ini kan. Kita pengen tahu error message-nya bahwa yang invalid itu adalah si A ini gitu. Gimana caranya? Gampang. Enum ini bisa dikasih tambahan data ya. Jadi invalid token ini ditambahin dengan string. Maka di sini ketika membuat invalid token, kita bisa menambahkan si tokennya itu. Dan terakhir di bagian ini akan error ya, karena dia masih kurang ininya data type tambahannya. Nah, kita bisa ngecek betul nggak itu A yang invalid. Jalankan lagi. Nah, sudah oke. Jadi gitu, jadi ini lebih strong. Sisanya yang di bagian tadi yang basi error itu di bagian calculate ya. Ini kita udah maksa pakai unwrap. Ini bisa kita ganti juga dengan tadi result. Terus ini kalkulator error. Ini kita nggak usah unwrap, balikin aja. Return itu optional di Rust. Jadi kalau untuk bagian terakhir, kalau kita nggak ngasih titik koma, maka itu akan di return. Maka terakhir di calculate ini juga perlu di handle. Ini oke. Ini juga oke. Ini oke juga. Ini oke juga. Kita tambah satu yang nggak oke ya. Misalnya, coba saya copy dari contoh yang saya punya. Ini invalid token. Invalid token. Jalankan lagi. Sudah aman. Terakhir di bagian yang ini infix to postfix, ini juga sama, bisa tinggal ditambahkan result ya. Ini kalkulator error. Terus di sini ada unwrap, tapi ada yang aman juga. Kayak misalnya ini kan ngecek apakah empty apa enggak ya. Berarti masuk ke sini kalau nggak empty aja. Kalau nggak empty berarti pasti ada lastnya. Maka unwrap di sini cukup aman. Cuma di sini precedence.getToken. Precedence itu kan ini ya, apa namanya? Kita berasumsi bahwa tokennya itu hanya yang ada di sini. Kalau nggak ada di map itu, maka ini unwrap-nya akan error. Nah, itu bisa dirapikan. Kita ganti dengan sama dengan tadi, oke or. Jadi ini tinggal diganti oke or kalkulator error. Ini invalid token. Kita kasih tokennya. Oke. Yang di sini juga sama. Yang ini juga di bagian sini ya. Ini perlu ada oke or.
Ya, invalid token juga. Terus ini error karena dia masih result. Jadi tadi saya lupa ngasih tanda tanya di sini. Oke, udah oke. Lainnya sudah oke. Lainnya udah kita ada cek ya, is empty gitu-gitu. Di sini juga, ini mungkin kita tambahin dikit. Kalau nggak empty aja. Karena kalau empty kan dot last-nya akan error ya. Jadi unwrap-nya akan error. Jadi kita jagain di sini aja. Ya ada opsi lain lah. Paling simpel mungkin ini aja. Terus ini resultnya bukan string lagi, tapi kan sum ya. Jadi kita perlu nge-wrap ini jadi ke dalam oke. Sorry. Oke. Ini oke. Return optional, titik komanya dihilangkan. Terakhir ini tadi ada debug. Postfix calculate ini hasilnya sekarang sudah udah result. Oh sorry, postfix yang di sini ini hasilnya adalah result ya, bukan string lagi. Di sini kita tinggal kasih tanda tanya supaya ini berubah. Tadi kan sebelumnya result ya. Tadi kan ada kemungkinan ada error ya. Tadi kita lihat di awal kalau mau handling kan bisa pakai kayak golang tadi if error bla bla bla. Tapi lebih simpel kalau pakai tanda tanya, maka otomatis jadi string dan kalau error langsung return kalkulator error. Oke, sisa di sini ini perlu dibikin oke semua. Cukup panjang, saya copy aja. Ya, intinya cuma di wrap ke oke aja sih. Oke. Yap, jalankan lagi. Udah selesai. Jadi code kita sekarang udah lebih aman, bisa menerima sintaks-sintaks yang bermasalah juga ya. Dan kita juga belajar error handling di Rust. Sangat-sangat powerful. Apalagi kalau dikombinasikan dengan enum ya. Jadi kita udah tahu jelas bahwa kalkulator error itu balikannya cuma kemungkinannya ini aja gitu. Nanti untuk yang memanggil itu, kalau mau nge-handle, jadi katakan di yang manggil ini ya, pengen nge-handle, itu bisa pakai match. Ada opsi lain, nggak pakai ini, tapi kita cek aja. Match postfix. Kalau oke, maka kita balikan hasilnya. Ini bisa kita push. Kita bisa langsung balikan hasilnya. Tapi kalau error, ini bisa kita bikin lebih kuat lagi ya. Jadi errornya ini bisa kita bilang kalkulator error, not enough operator misalnya, operands. Ini kita handle dengan cara, ini bisa kita handle spesifik. Misalnya di sini kita mau nge-print something, terserah kan, karena kayaknya ini kan bayangkan ini sebagai main program, bisa nampilin pop-up, bisa macam-macam lah. Dan ini kelihatan ada errornya. Kenapa? Karena dia ngasih tahu kita belum nge-handle invalid token sama too many operands. Jadi nggak ada kemungkinan bahwa kita lupa nge-handle error tertentu. Ini akan dipaksa, kita harus nge-handle invalid token, harus dipaksa nge-handle too many operands gitu. Nah baru seneng nih, nggak ada error lagi. Jadi gitu. Kalau kita nggak mau menghandle satu-satu, ya tadi kayak tadi, dilempar aja ke atas. Biar yang di atas yang nge-handle itu. Atau kalau mau handle semuanya bisa pakai gini. Ini akan masuk semuanya ke dalam sini. Dan ini nggak komplain lagi. Cuma ini bukan recommended ya. Jadi gampang juga sih kalau mau lihat apakah ada potensi masalah, tinggal search aja di code kita. Ada underscore nggak? Ada pattern matching yang nge-handle all apa nggak? Di situ kemungkinan ada masalah. Oke, ini saya balikan ke sebelumnya. Sebelumnya gimana? Return postfix calculate. Ini postfix. Jangan lupa di sini kita perlu ngebuka resultnya. Equation postfix. Ini mintanya pointer. Oke, demikian materi ini. Selamat mencoba, selamat bersenang-senang.